Anies Baswedan memang tampaknya bagaikan tikus seekor yang diserang dengan pemukul, apakah itu martil, batu, kayu, dan lain sebagainya, beratus-ratus. Tidak ada kelihatannya akan bisa menolong Anies, menyelamatkan Anies dari serangan-serangan dahsyat ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa rakyat Republik Indonesia sekarang ini sedang berjuang agar Indonesia ini mengalami perubahan kepada yang lebih baik dari hasil pesta demokrasi 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, tak bosan-bosannya saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, Anies Baswedan tak ubahnya bagaikan tikus seekor, pemukulnya beratus-ratus. Apa artinya ini? Kita melihat sekarang ini, atau mungkin sudah dari jauh hari, sudah sangat tampak sekali betapa takutnya lawan-lawan politik Anies kepadanya. Sehingga akibat ketakutan yang sangat berlebihan itu kepada Anies, tampaknya Anies sekarang ini bagaikan seekor tikus yang diserang dengan pemukul, katakanlah martil, kayu, batu, beratus-ratus. Itulah ibaratnya. Sesungguhnya kenapa ini kok bisa terjadi begini? Padahal kita tahu bahwa Anies Baswedan itu dari hasil survei yang ada tak pernah nomor 1. Paling hanya nomor 3. Mungkin tak ada juga yang mengatakan tak nomor 4, 5, dan 6. Tapi yang jelas dia paling tinggi nomor 3 surveinya. Tetapi kok begitu ditakuti? Harusnya kalau surveinya di bawah, tidak ditakuti. Tetapi kok begitu menakutkan? Coba kita lihat. Penjegalan kepada Anies Baswedan begitu tampak sangat kentara. Mulai dari yang heboh saat ini KPK, sampai terjadi pencopotan kepada Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan yang tidak sependapat dengan Ketua KPK Firly Bahuri tentang meningkatkan kasus Formula E DKI Jakarta dari penyelidikan ke penyidikan. Juga konon kabarnya tentang keinginan untuk mentersangkakan Anies dalam kasus ini. Sehingga sekarang heboh. Di samping itu, ketika Anies pergi ke daerah-daerah, berbagai upaya penghadangan dilakukan. Ada penghadangannya yang melalui spanduk-spanduk mengatakan Anies ini itu, menolak kedatangan Anies. Ada juga yang melakukan demo, walaupun
5 orang, 4 orang, atau belasan orang. Ada juga yang sampai mengawasi Anies untuk pergi sholat Jumat. Ada juga yang dengan melemparkan ular kobra ketika Anies akan datang ke suatu daerah seperti kedatangannya di Banten baru lalu. Dan banyak lagi yang tampak oleh kita upaya menghadang Anies. Terakhir, kita melihat berkumpulnya 5 partai yang di dalam pertemuan yang diberinya nama silaturahmi itu hadir langsung Presiden Joko Widodo. Mengumpulkan 5 partai dari pihak penguasa minus Partai Nasdem dan PDIP untuk membentuk sebuah koalisi besar yang gunanya sudah barang tentu untuk menghadang agar Anies nanti bisa dikalahkan. Tetapi setiap penghadangan itu kita melihat bagaikan bisa dikatakan terpental. Ada malah penghadangan dulu yang dikatakan ya dengan cara mencabut izin tempat ketika Anies disangka akan datang ke suatu daerah. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat yang lain pun dilaksanakan acara Anies. Masyarakat datang sangat antusias. Semakin diberikan spanduk penolakan Anies, semakin banyak rakyat yang datang. Semakin diawasi Anies untuk datang ke masjid, semakin banyak malah rakyat sampai menunggunya di masjid ketika sholat Jumat. Dan ketika 5 partai ini membentuk koalisi yang dinamakannya koalisi besar, apa yang terjadi? Ketika PDIP tidak hadir, akhirnya PDIP membuat pernyataan dia siap bergabung, bahkan siap menjadi tuan rumah dalam pertemuan selanjutnya. Tetapi dengan catatan capresnya dari PDIP. Padahal Presiden Joko Widodo telah mengendorse capresnya Prabowo Subianto. Dan Prabowo pun telah jauh-jauh hari mengatakan bahwa dia adalah capres. Ini akan tabrakan lagi. Kalau jadi nanti Sandiaga Uno bergabung dengan P3, ada harapan P3 akan keluar pula dari koalisi besar ini. Kalau begitu, koalisi besar yang akan dibuat ini tak jauh-jauh bedanya dengan koalisi-koalisi yang telah ada selama ini, terutama KIB yang berantakan. KIB juga dalam rangka menghadang Anies, karena KIB ini tampaknya akan mengusung Ganjar Pranowo dulu dengan Erick Thohir, tetapi pecah satu-satu. Jadi apa artinya? Tampaknya upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadang Anies dengan berbagai cara terpental. Yang membuat terpental ini tampaknya bukan kekuatan Anies. Sepertinya ada ini kekuatan X yang sulit terbaca oleh publik dan sulit terlihat oleh mata kepala sendiri. Dan besar kemungkinan sesuai dengan keyakinan kita bahwa ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika memang Tuhan telah berkehendak, sulit untuk melawannya oleh yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Kita manusia yang hanya berkapasitas diri sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, mustahil akan bisa melawan Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Tuhan menghendaki Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024 mendatang, mustahil kita akan bisa melawan kehendak Tuhan itu.
Karena kita hanyalah ciptaan Tuhan. Sahabat BN, kita melihat semakin hari semakin bulat, semakin hari semakin mengerucut, semakin hari semakin kuat simpul-simpul untuk membawa Anies ke RI 1. Sekarang saja dari sekian banyak tokoh yang disebut selama ini bakal maju untuk menjadi Capres 2024, satu-satunya sekarang ini yang telah mendapat tiket resmi barulah Anies Baswedan. Karena dia telah mendapatkan 3 partai yang melebihi kuota 20%, yakni 28%. Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS. Ini juga tidak masuk akal dulu. Tidak bisa diterima oleh akal sehat bahwa Partai Nasdem akan mendukung Anies, karena Partai Nasdem adalah partai yang sangat dekat dengan penguasa. Partai Nasdem merupakan partai pendukung pertama Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019. Tetapi karena mungkin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkehendak, Partai Nasdem yang pertama kali pula menyatakan dukungan secara resmi melalui deklarasinya kepada Anies Baswedan. Dan sekarang tampak lagi upaya untuk memecah koalisi besar ini dengan cara membegal Partai Demokrat oleh Muldoko CS melalui PK yang telah dinaikkannya ke Mahkamah Agung tanggal 3 Maret baru lalu. Apakah ini akan lolos, akan berhasil Muldoko CS membegal Partai Demokrat? Karena telah 16 kali kabarnya Muldoko CS melakukan upaya ini, upaya pembegalan kepada Partai Demokrat, gagal semuanya. Apakah ini akan berhasil? Tetapi tentu kita yakin atau publik yakin Mahkamah Agung yang telah begitu banyak disorot oleh publik selama ini, termasuk sorotan gratifikasi yang menyeret beberapa orang Hakim Agung, tentu akan berpikir 2 kali akan menetapkan putusan dengan cara tidak adil terhadap kasus ini. Sahabat BN, sekali lagi, Anies Baswedan memang tampaknya bagaikan tikus seekor yang diserang dengan pemukul, apakah itu martil, batu, kayu, dan lain sebagainya, beratus-ratus. Tidak ada kelihatannya akan bisa menolong Anies, menyelamatkan Anies dari serangan-serangan dahsyat ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa rakyat Republik Indonesia sekarang ini sedang berjuang agar Indonesia ini mengalami perubahan kepada yang lebih baik dari hasil pesta demokrasi 2024 mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.